Kamu tidak naturalisasi? Saya lebih baik kamu di midfield untuk Indonesia. Kamu siap? Kamu siap naturalisasi? You say about Mohamed Salah, just quickly on him and his performance today. Yeah, listen, amazing. Hello Indonesia. Hello Indonesia. Hello Indonesia. Assalamualaikum. Pemain naturalisasi di Liga Belanda berbondong-bondong kembali menjadi warga negara Belanda. Keputusan ini diambil setelah polemik paspor menyeret sejumlah pemain di Liga Belanda. Polemik paspor yang sempat mengguncang Liga Belanda dalam beberapa pekan terakhir perlahan mulai menemukan jalan keluar. Para pemain yang sebelumnya tersandung masalah administrasi, kini satu persatu mulai kembali bergabung dalam latihan dan siap tampil bersama klubnya. Awal mula polemik ini mencuat setelah NAC Breda melayangkan protes resmi kepada Federasi Sepak Bola Belanda terkait status Dean James saat menghadapi Go Ahead Eagles. Dalam pertandingan yang digelar pada Maret lalu itu, NAC Breda harus menelan kekalahan telak dengan skor 0-6. Kasus tersebut kembali membuka perhatian publik terhadap aturan kewarganegaraan ganda di Belanda. Sejumlah pemain yang memilih memperkuat tim nasional lain, seperti Indonesia dan Suriname, terancam kehilangan status kewarganegaraan Belanda apabila proses administrasinya tidak diselesaikan sesuai regulasi. Selain Dean James, pemain timnas Indonesia yang terseret permasalahan ini yakni Justin Hubner, Nathan Chue Aon, dan Tim Gaypans. Bahkan, mereka sempat tidak diizinkan untuk berlatih bersama tim. Dampak persoalan ini tidak hanya menyangkut status kewarganegaraan, tetapi juga berimbas pada izin kerja serta hak tampil di kompetisi domestik. Kini, setelah proses administrasi mulai menunjukkan perkembangan positif, para pemain yang sempat terdampak berpeluang kembali tampil tanpa hambatan. Setelah melalui proses yang cukup panjang dan kompleks, polemik ini akhirnya mulai menemukan solusi. Salah satu langkah yang bisa ditempuh pemain untuk mengatasi masalah tersebut adalah mengajukan kembali status sebagai warga negara Belanda. Para pemain naturalisasi yang sebelumnya telah melepaskan kewarganegaraan Belanda, kini berbondong-bondong kembali menjadi warga Belanda. Sejauh ini, sudah ada 2 pemain yang dikabarkan bakal kembali mengambil paspor Belanda. Nama pertama adalah Etienne Faesen yang bermain untuk FC Groningen. Sama seperti Dean James, pemain yang berposisi sebagai kiper tersebut juga tersangkut masalah paspor di Eredivisie. Namun, setelah polemik paspor dan kegagalan Suriname lolos ke Piala Dunia 2026, ia memutuskan untuk kembali menjadi warga negara Belanda. Itu adalah pekan yang cukup lucu. Pada akhirnya, FC Groningen menanganinya dengan baik bersama para pengacara. Jadi, pujian untuk mereka karena membuat saya bisa kembali bermain dalam waktu singkat, kata Etienne Faesen kepada RTV Noord. Saya tahu bahwa kami akan melakukan segala yang bisa kami lakukan, dan kami akan sukses untuk mendapatkan kembali kewarganegaraan Belanda saya. Lanjutnya, meski akan memakan waktu yang cukup lama, ia berharap proses tersebut bisa cepat terlaksana. Faesen menyerahkan hal tersebut kepada klubnya. Namun, saya membiarkannya kepada klub karena saya juga tidak tahu banyak soal itu. Yang saya ketahui bahwa saya akan memiliki izin kerja dan bisa bermain hingga September. Saya pikir itu akan diselesaikan dalam beberapa bulan ke depan. Langkah tersebut juga diambil oleh Dylan Vente. Penyerang SC Heerenveen ini dikabarkan bakal mengembalikan kewarganegaraan Suriname dan kembali menjadi warga negara Belanda. Seorang juru bicara Heerenveen mengkonfirmasi bahwa Vente berhak untuk bermain lagi berkat pengembalian kewarganegaraan. Dalam proses ini, individu dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan kembali kewarganegaraan Belanda dengan menyerahkan paspor mereka yang lain. Bunyi laporan The Telegraph, Kamis 9 April 2026. Dylan Vente merupakan pemain asal Belanda yang dinaturalisasi pada 2024 lalu. Penyerang berusia 26 tahun tersebut tercatat sudah membela Suriname sejak 2024 dan bermain dalam 4 laga. Namun, Dylan Vente sudah tidak lagi membela Suriname sejak November 2024.
ia juga tidak dipanggil ke skuad Suriname yang tampil di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert akhirnya akan kembali ke Indonesia. Ini menjadi momen pertama sejak pria asal Belanda tersebut tak lagi menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia. Kehadiran Kluivert tentu menarik perhatian publik sepak bola nasional. Apalagi pergantiannya pada 2025 lalu meninggalkan cerita yang belum sepenuhnya tuntas. Laga terakhir Kluivert bersama skuad Garuda terjadi pada Oktober 2025. Saat itu, Indonesia kalah 0-1 dari Irak dan gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah hasil tersebut, Kluivert langsung meninggalkan Indonesia. Ia bersama staf pelatih asal Belanda tidak kembali dan kemudian resmi berpisah dengan PSSI. Pertama ada winger milik Bangkok United, Ilyas Al-Hafd. Seperti diketahui, nasib kontras dialami Ilyas Al-Hafd jika dibandingkan dengan satu pemain keturunan lainnya, Luke Vickery. Di mana Luke Vickery dan Ilyas Al-Hafd bertemu di laga babak 16 besar ACL2, Bangkok United kontra MacArthur V, justru teruak fakta tak mengenakan setelah laga. Keduanya sempat ditanyakan oleh satu di antara jurnalis Indonesia yang turut menyaksikan laga Bangkok United kontra MacArthur V, Alvino. Dalam cuitannya di akun X, Alvino membeberkan jawaban dari dua pemain keturunan Indonesia milik Bangkok United dan MacArthur V setelah laga keduanya di babak 16 besar ACL2, di mana pemain MacArthur V, Luke Vickery, mengaku sudah dikontak oleh John Hartman. Kontras dengan Luke Vickery, Ilyas Al-Hafd justru belum pernah mendapatkan kontak atau komunikasi sejauh ini dengan John Hartman atau PSSI. Dengan adanya kabar itu, maka nasib Luke Vickery dan Ilyas Al-Hafd kontras untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Luke Vickery terbuka lebar setelah adanya minat John Hartman untuk memberinya kans untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Sementara, Ilyas Al-Hafd hingga kini belum juga dikontak oleh pelatih anyar timnas Indonesia itu maupun pihak PSSI. Dua ada bek milik Den Bosch U21, Damian van Dijk. Berbeda dari dua Andri dan Ilyas, pemain yang memiliki wajah seperti orang Indonesia tulen pada umumnya, mengaku sudah mendapatkan kontak dari PSSI. Kalau dari percakapan dulu, waktu itu mereka bilang, waktu masih di era pertama Ivar Jenner, Zico dan lain-lain, dan di situ mereka bilang, kalau aku sudah berlatih dengan tim senior profesional, maka kita akan kontak lagi. Jelas Damian van Dijk. Damian van Dijk menceritakan alur awal dirinya mendapatkan kontak PSSI untuk bisa membela timnas Indonesia. Dan ya, setelah itu aku bermain di Telstar, debut di tim senior juga, aku mulai berlatih dengan mereka juga setelah itu. Kemudian, aku sudah kontak mereka karena mereka bilang seperti itu tadi, dan aku bilang sekarang gimana kelanjutannya. Namun, sayang setelah menanyakan hal itu, Damian van Dijk tak mendapatkan kabar apa-apa terkait timnas Indonesia. Di mana, timnas Indonesia hanya memberikan ucapan selamat untuk Damian van Dijk. Meski begitu, pemain berusia 21 tahun multiposisi itu mengaku sudah dikontak pada PSSI musim ini. Namun, Damian van Dijk tak mau membeberkan apa saja yang dibicarakannya dengan PSSI. Untuk situasinya saat ini, aku sudah kontak mereka musim ini. Namun kontaknya seperti apa, aku tak mau bilang lebih dulu, karena aku tak tahu ke depannya bakal gimana lagi, dan aku juga tak mau bilang hal-hal yang mereka tak inginkan aku bilang untuk saat ini. Tetapi aku telah mengkontak mereka musim ini, sudah telepon juga musim ini, dan jadi ya telah ada kontak. Walaupun belum mendapatkan panggilan timnas Indonesia, Damian van Dijk bakal terus mengupayakan yang terbaik untuk mewujudkannya. Dan pada akhirnya, aku ingin membanggakan semua orang dan selalu bisa menunjukkan yang terbaik setiap minggu. Aku ingin menjadi lebih bagus untuk diriku sendiri dan tentu juga untuk bisa berkontribusi di timnas Indonesia.